ya Tuhan, sebagaimana kami ada, itu semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu yang terbaik pada Engkau lewat setiap pujian penyembahan kami. Mari Tuhan berkatalah Engkau di atas setiap pujian penyembahan kami. Berikan kami roh sukacita-Mu pagi hari yang ini Tuhan, karena kami rindu yang terbaik pada Engkau lewat setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pagi hari ini, mulai awal tengah hingga pada akhirnya kami tak akan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai Tuhan ibadah pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Ingin percaya bahwa tiap hari kita akan menikmati setiap mujizat dalam yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Di dalam hati
Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Firman jadi manusia. Haleluya. Dia di antara kita.
hanya pujian yang kami naikkan kepadamu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Kami bersyukur menjadi umat-umat yang sudah diselamatkan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini oleh karena sukacita yang kau berikan dalam hidup kami boleh senantiasa bersorak-sorai bagi Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman. Mari Tuhan berfirman-Lah, urapi hamba-Mu, berikan hikmat pada hamba-Mu. Pengurapan yang sama turun atas setiap kami, memampukan kami untuk kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, saya memberikan beberapa pengumuman di dalam Matius pasal yang keempat ayatnya yang ke-19. Matius 4 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Allah. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perkataan Yesus kepada Petrus dan Andreas. Di mana pada waktu itu Petrus dan Andreas sedang ada di danau, dan pekerjaan mereka adalah sebagai penjala ikan. Dan saat itulah Yesus melihat kedua orang ini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan dari kata mari ikutlah. Saudara, kata mari ikutlah aku di sini di dalam bahasa Yunani itu ditulis deute oposio mau, yang artinya mari berjalanlah di belakangku. Itu artinya. Dengan kata lain, ketika Yesus berkata kepada Petrus dan Andreas, Yesus berkata, Petrus, Andreas, mari berjalanlah di belakangku. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata demikian kepada Petrus dan Andreas, tentu punya maksud. Tuhan Yesus berkata demikian kepada Petrus dan Andreas, tentu ada tujuannya. Kenapa Petrus dan Andreas harus mengikuti berjalan di belakang Yesus? Tentu ada tujuan, ada maksudnya. Maksud daripada Tuhan Yesus tidak lain adalah supaya Petrus dan Andreas itu dapat melihat keteladanan dari kehidupan Yesus. Itu saudara. Pagi hari ini ajakan yang sama Tuhan juga katakan pada setiap kita, mari ikutlah aku. Yang berarti Tuhan ingin kita ini berjalan di belakangnya. Karena Tuhan rindu agar setiap saya dan saudara melihat tentang keteladanan dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apa? Keteladanan apa yang Yesus perlihatkan kepada Petrus dan Andreas? Atau dengan kata lain, keteladanan apa yang Tuhan Yesus perlihatkan agar saya dan saudara juga dapat mengikutinya? Yang pertama, kita akan melihat keteladanan Yesus yang pertama. Itulah dalam hal kehambaannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sebagai hamba,
Yesus taat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Inilah keteladanan yang Yesus ingin perlihatkan kepada Petrus Andreas sebagai murid-muridnya, bahwa sebagai hamba Yesus, dia taat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Kita semua tentu tahu kalau kita membuka di dalam Injil Matius, kita akan buka saudara. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39. Dikatakan demikian. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita semua tentu tahu ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid ada di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani inilah Yesus bersama dengan murid-murid berdoa kepada Bapaknya. Dan pada waktu Yesus sedang berdoa, Yesus diperlihatkan tentang jalan penderitaan yang harus dia pikul. Jalan penderitaan yang sangat mungkin tidak bisa dia pikul secara manusia. Tetapi inilah yang Bapa inginkan kepada Yesus. Dan kita melihat saat Yesus diperhadapkan hal ini, dia berkata, "Ya Bapa, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Artinya Yesus ingin memperlihatkan kepada para murid-muridnya yang pada waktu itu sedang berdoa bersama-sama dengan dia, bahwa sebagai seorang hamba, Yesus mau taat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Hal ini dilakukan oleh Yesus. Hal ini dikerjakan oleh Yesus karena Yesus rindu di dalam seluruh aspek hidupnya menyenangkan hati Bapaknya. Amin, saudara. Kita pun juga harusnya demikian. Sebagai umat-umat kita bersatu, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, di dalam hidup kita pun juga harus memiliki ketaatan untuk melakukan apa menjadi kehendak Bapa. Dan kita mau mengerjakan semua itu tidak ada yang lain kecuali hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi motivasi kita, kalau kita taat melakukan apa yang menjadi kehendaknya, kehendak Tuhan, tidak lain hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang saudara perbuat, apa yang saudara kerjakan hari ini, selama engkau taat melakukan kehendak daripada Tuhan, lakukan itu dengan satu motivasi: aku rindu selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Inilah keteladanan yang pertama yang Yesus perlihatkan kepada para murid-muridnya, di mana dia mau menjadi hamba yang taat, menyenangkan hati Bapaknya. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, keteladanan apa yang Yesus ingin perlihatkan kepada Petrus dan Andreas sebagai murid-muridnya yang diajak untuk berjalan di belakangnya.
Yang kedua adalah keteladanan di mana Yesus mau berkorban. Yesus mau berkorban. Yesus siap bayar harga, Bapak Ibu. Siap bayar harga. Meskipun dia harus kehilangan nyawanya. Kita semua tentu tahu. Pada akhirnya setelah selesai berdoa di taman Getsemani, salah satu muridnya yang bernama Yudas Iskariot bersama dengan orang-orang Farisi, imam-imam kepala, prajurit-prajurit, mereka datang di taman itu. Dan Yudas Iskariot sudah berkata, orang yang aku cium, itulah dia. Dan ketika Yudas Iskariot mendekati Yesus dan mencium Yesus, maka semua prajurit langsung bergerak untuk menangkap Yesus. Dan kita semua tentu tahu, Yesus bukan sekedar ditangkap. Kalau kita baca di dalam kitab Injil Matius pasal seterusnya, dari pasal 26, maka kita akan melihat bagaimana Yesus diadili, Yesus dianiaya, dia dicambuk, dan pada akhirnya dia disalibkan di Golgota. Yesus mau berkorban. Ini yang ditunjukkan Yesus kepada para murid-muridnya. Kalau engkau mau mengikut aku, engkau siap berkorban, engkau siap bayar harga. Yesus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, dia rela kehilangan nyawanya. Dia siap bayar harga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berani bayar harga? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita seringkali masih berpikir dengan akal kita. Itulah manusia. Kenapa? Karena manusia selalu berpikir antara untung dan rugi. Itulah manusia. Untuk berkorban selalu berhitung-hitung. Padahal kalau kita menyadari, kita bisa bernafas tanpa bantuan oksigen, itu karena Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hal yang kedua yang Yesus ingin teladankan kepada murid-murid, bahwa dia rela berkorban, memberikan nyawanya. Untuk apa? Melakukan menjadi kehendak Bapaknya. Kita pun harusnya demikian. Sebagai pengikut Kristus, kita bukan saja taat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, tetapi di dalam ketaatan itu kadang-kadang ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan. Mungkin keegoan kita harus dikorbankan. Mungkin keangkuhan kita yang selama ini mungkin kita menganggap semua karena saya, semua karena saya. Itu harus ditanggalkan. Rela berkorban di sini tidak harus menuju kepada materi yang saudara punya. Tapi saya ingin menekankan, apakah engkau berani bayar harga di dalam engkau mengikut Tuhan? Keangkuhanmu, keegoanmu harus engkau tanggalkan demi mengikut Kristus. Yesus katakan pada Petrus dan Andreas, kalau engkau mau berjalan di belakangku, engkau akan melihat
apa yang aku teladankan atas hidup. Dan ketika engkau bisa meneladani kehidupanku, maka hidupmu pun akan bisa dapat jadi teladan bagi orang-orang yang lain. Itu tujuan dan maksudnya Yesus. Kalau kita tidak bisa meneladani Kristus dengan benar, bagaimana mungkin kita bisa menjadi teladan untuk orang lain? Yang kedua ini kita belajar bicara berkorban. Saya tahu itu tidak mudah. Saya tahu itu tidak gampang. Karena ada sesuatu yang harus engkau berikan. Karena sesuatu yang harus engkau tanggalkan. Tapi sekarang saya katakan, kalau engkau mau melakukan semua itu, ingat, engkau mau mengerjakan semua itu, motivasinya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan, tidak ada. Hari Jumat kemarin saya katakan, untuk berkorban itu tidak mudah. Seorang penyanyi yang seringkali saya katakan kepada saudara tentang aku mengikut Yesus dan keputusanku, itu tidak mudah. Tapi dia rela menyerahkan nyawanya untuk Yesus. Dia lebih menyenangkan Yesus dibandingkan yang lain. Meskipun yang diperhadapkan dalam kehidupannya sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia diperhadapkan antara hidup dan mati. Kalau dia tetap percaya kepada Yesus, maka dia akan dihukum mati. Tetapi sebelum menghukum mati daripada penyanyi ini, saudara, yang menciptakan lagu ini, dia diperhadapkan dulu terhadap anaknya. Apakah kamu tetap percaya kepada Yesus atau pilih anakmu? Saudara, penulis lagu ini berkata, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, penulis ini akhirnya melihat, karena dia tetap memilih mengikut Yesus, anaknya dibunuh di depan matanya dia sendiri. Dalam banyak seringkali kita berkata, kita lebih mementingkan anak dibandingkan Yesus. Itu belum antara hidup dan mati. Kita rela kehilangan Yesus daripada kehilangan anak kita. Sekarang saya katakan itu tidak mudah, tapi itu dikerjakan oleh penulis karena dia rindu menyenangkan hati Tuhan. Dia siap bayar harga untuk mengikut Tuhan. Dan tidak sampai di sini. Dihadapkan pada yang sekarang adalah istrinya. Saudara kesadaran Tuhan, dia ditanya, tetap percaya Yesus atau istrimu mati? Kalau engkau tak percaya pada Yesus, maka sekarang juga seperti yang aku bunuh anakmu, istrimu juga akan. Saudara, penulis ini berkata, aku tetap mengikut Yesus. Maka dibunuhlah istrinya di depan mata dia. Dan
sendiri, ku tetap ikut. Walau sendiri, ku tetap ikut. Walau sendiri, ku tetap ikut. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara tidak perlu takut. Kalau mungkin dalam keluarga hanya engkau sendiri yang percaya kepada Yesus, engkau tidak perlu gentar. Meskipun di tengah keluarga hanya engkau yang percaya kepada Yesus, engkau tidak perlu kecewa. Dan sabar. Ada mungkin karena engkau percaya kepada Yesus, engkau kehilangan semuanya. Engkau tidak dapat warisan, engkau tidak dapat apa yang menjadi hakmu karena engkau mengikut Yesus. Saya tahu kau harus kehilangan itu semua. Itulah yang namanya bayar harga. Berani kehilangan sesuatu yang sementara, tapi dia tidak kehilangan Yesus. Dan pada akhirnya tinggal dia sendiri. Tanya sekarang, apakah kamu dapat ikut Yesus atau tidak? Dia tetap berkata, aku tetap mengikut Yesus. Maka saat itu juga dia dibunuh. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saat ini kita bisa menyanyikan pujian ini tanpa diperhadapkan dengan kenyataan seperti penulisnya. Tak bisa berkata, lagu ini ditulis dengan keadaan seperti ini. Betul-betul penulis itu berkata bahwa mengikuti satu keputusan yang tepat. Meskipun kita kehilangan anak, meskipun kita kehilangan istri, mungkin kita kehilangan yang lainnya, untuk kita mengikuti Yesus. Karena kita berkata, dan siapa yang berani kehilangan nyawanya karena Yesus, satu kali kelak Tuhan akan menggantikannya. Dan pada siapa menyangkal Yesus, satu kali kelak juga Yesus akan menyangkal di depan Bapaknya. Pagi hari ini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Yesus memberi keteladanan. Yang pertama adalah sebagai hamba, dia taat mengikuti kehendak Bapaknya. Yang kedua, Yesus ingin memberikan keteladanan pada murid-muridnya yang mengikutinya dari belakang, yang berjalan dari belakang, untuk melihat keteladanan Yesus dalam hal berkorban. Yesus berani menyerahkan nyawanya untuk melakukan kehendak Bapaknya. Kita juga hanya demikian. Sebagai pengikut Kristus, kita bukan sekedar taat melakukan kehendak Bapa, tapi kita rela kehilangan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Memang tidak mudah, tapi ketika kita melakukan hal itu, satu kali kelak apa yang dijanjikan Tuhan itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Karena apa yang Dia firmankan itu ya dan amin. Pagi ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, inilah diteladankan Yesus pada murid. Dan yang ketiga, Yesus memberikan teladan dalam hal apa? Saudara, Yesus memberikan teladan dalam hal membela murid-murid. Yesus bela. Dia tidak tinggalkan murid-murid ketika dalam keadaan bahaya. Yesus tunjukkan pembelaan. Kita pun juga harus percaya, kalau kita bisa melakukan dua hal tadi, maka yang ketiga, pembelaan Tuhan itu pasti ada dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan itu pasti bela kita, saudara. Seringkali kita bermain secara logika. Nanti. Takut kehilangan ini, takut kehilangan ini. Kita berkata seperti itu. Pagi hari ini kita diingatkan dengan Tuhan, mari ikutlah aku. Yang artinya Tuhan ingin mengajak kita semua, para murid-muridnya, para pengikutnya, ayo
berjalanlah bersama dengan Tuhan di belakang. Jadikan Tuhan sebagai pemimpin di depan. Dan Dia selalu siap untuk menjadi pembela dalam kehidupanmu. Engkau tidak perlu takut. Engkau tidak perlu kecewa. Meskipun untuk menjadi pengikut Kristus harus kehilangan semua. Kalau saudara punya latar belakang dari agama lain, saya tidak sebutkan agamanya. Saudara tentu tahu, karena mengikut Yesus, engkau tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Tidak dapat. Karena ikut Yesus, banyak orang begitu sebenarnya. Bukan alasannya anaknya, alasannya takut kehilangan jatah warisan itu. Tapi sekali lagi saya mengatakan, kalau engkau berani bayar harga, engkau akan melihat pembelaan Tuhan dalam kehidupan. Katakan lagi, pagi hari ini, mari kita mulai diri kita. Sudahkah kita mau menyenangkan Tuhan? Apa belum? Kalau mungkin dalam hidup ini kita perlu menyenangkan hati Tuhan, mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Untuk semua mengikuti setiap apa yang diteladankan Tuhan, mengikuti setiap jejak-jejaknya Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka saya percaya perjalanan hidup kita satu kali kelak kita akan melihat nama kita tetap dicatat dalam buku kehidupan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Tuhan cuma menyenangkanmu. Haleluya. Senangkan
berkata kepada Petrus dan Andreas, ikutlah. Yang berarti Yesus ingin mengajak mereka berjalan di belakangnya. Dengan kata lain, Yesus ingin menunjukkan kepada Petrus dan Andreas sebagai murid-muridnya untuk melihat keteladanan hidup daripada Yesus yang harus mereka ikuti. Demikian juga ada dengan kita. Tuhan mau mengajak saya dan saudara, mari ikutlah. Karena Tuhan rindu saya dan saudara melihat keteladanan daripada kehidupan Kristus. Sebab banyak orang-orang yang bisa meneladani kehidupan Kristus. Orang-orang yang demikian inilah yang hidupnya akan dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Pagi hari ini, bagaimana dengan hidup saya dan saudara? Apakah hidupmu dan hidupku sudah menjadi teladan atau belum? Kalau belum, mari berjalanlah di belakang Yesus dan lihatlah keteladanan Yesus dalam hal kehambaannya, dalam hal pengorbanannya, dan dalam hal pembelaannya. Saya percaya ketika kita bisa meneladani kehidupan Kristus dengan benar, maka hidupku dan hidupmu pasti akan menjadi teladan bagi banyak orang. Hidupku dan hidupmu pasti akan dapat menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kalau Petrus dan Andreas akan dijadikan penjala manusia, kita pun juga akan dijadikan penjala manusia, membawa jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ingat, kita lakukan semua itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak ada yang lain, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Biar pujian ini terus mengingatkan kita, mendorong kita untuk terus memiliki kerinduan menyenangkan hati Tuhan sepanjang kehidupan kita. Menyenangkanmu, 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 senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kepada setiap kami. Khususnya hari ini Tuhan, Engkau ingatkan kami agar kehidupan kami dimanapun kami berada selalu mengikuti teladan daripada Kristus, agar kehidupan kami juga dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Mampukan kami Tuhan di dalam kami mengerjakan setiap apa yang firman-Mu ajarkan dalam hidup kami. Dan kami rindu di dalam kami meneladani agar kehidupan tidak lain karena kami ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami semua, berkati umat-Mu
berkati apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami berdoa, yang lemah dikuatkan, yang mengalami keputusasaan diberi kepastian oleh Tuhan, dan yang mengalami kebimbangan dan keraguan selalu diberi pengharapan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu yang sempurna, berkat-Mu yang terbaik, itu yang selalu Engkau adakan dan Engkau sediakan bagi setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.